Tepatnya tanggal 6 Bun. Jadi saya masih pengantin baru. Ekonomi. Iya. Dan akhirnya sekarang saya megang ekonomi keluarga. Sebenarnya pengalaman di pabrik juga banyak Bun, tapi suami saya terlalu takut. Kenapa? Banyak saingan mungkin. Saya udah punya Maaf ya, suaminya Bunda Dwi. Terus kira-kira yang membuat Bunda betah di sini itu apa, Bunda? Sampai 15 tahun berjalan. temennya mungkin Bun. Temennya kayaknya satu server semua. Jangan lihat backgroundnya ini Bun, kayaknya galak banget, tapi hatinya Hello Kitty. Oh gitu, oke ibu-ibu yang wali kelasnya Bunda Dwi. Kayaknya Bunda Dwi itu memang sangar. Iya. Tetapi hatinya Hello Kitty. Iya, sudah ketuaan, nggak boleh sama Bu Bidan. Udah disemprit. Umurnya berapa? Kalau nggak salah masih 27. Alhamdulillah ya Allah. Kayak gitu. Pas mengalami itu ya Allah, kayak ini banget. Tapi ketika kita nyeritain sama temen itu kok langsung ngakak Ibu Rasido wes iso mlebu meneh. Wes. Terus saya yang pertama ya curhatnya sama Allah aja. Curhat nangis-nangis baru kuwi lega udah. Gitu aja. Habis itu jajan Bun sama. Soalnya aku kan lupa pelajaran sejarah itu dulunya nggak ini Bun, nggak fokus, ngantuk gurune. Selamat datang di podcast RK, Ruang Kecil Pambudi Luhur. Disinilah cerita-cerita kecil tumbuh jadi kenangan besar. Suara guru, tawa anak-anak, dan harapan di setiap langkah pertama. Mari duduk sebentar dan dengarkan cerita dari ruang kecil kami. Kalau Bunda dan Ayah suka episode ini, tekan like, subscribe, dan tulis komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RK, selamat datang kembali di ruang kecil kita yang penuh cerita inspiratif. Setelah episode sebelumnya kita belajar dari Bunda Nuzul, kini giliran kita menyelami kisah yang tak kalah berharga. Saat guru juga belajar dari muridnya, apalagi kita baru saja menyelesaikan masa MPLS yang penuh tawa dan tangis. Dan untuk minggu ini kita menyambut kemeriahan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 2025. Sudah ada di depan saya Bunda yang sudah mengabdi di PAUD Terpadu Pambudi Luhur selama kurang lebih 15 tahun, yaitu Bunda Dwi Handayani. Halo. Sehat selalu Bunda Dwi. Bagaimana alamin. kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Bunda Dwi boleh cerita sedikit Bunda, bagaimana perasaannya melihat anak-anak baru di kelas TKA selama MPLS kemarin? Perasaannya luar biasa, campur aduk antara seneng, sedih, susah, capek, apa meneh ya. Pokoknya gado-gado lah. Iya. Untuk momen lucunya Bunda, ada nggak momen lucu waktu MPLS kemarin yang bikin Bunda ya namanya dunia anak ya Bunda. Kadang kita kan sambil bekerja itu sambil mencari hiburan dengan anak-anak. Ada momen lucu nggak Bunda kemarin? Kalau momen lucu itu banyak ya Bun. Apa ya, misalnya kalau anak masih sama orang tua apa udah ditinggal? Ya masih sama orang tua dong, kan masih MPLS. Kalau masih sama orang tua lucunya nggak gitu banyak ya Bun. Soalnya dia masih ngamplok sama ibunya. Gitu. Kalau setelah dilepas, lucunya yang lucu sedih apa lucu seneng? Dua-duanya. Lucu sedih dulu. Kalau lucu sedih ya beberapa kali itu kita ini ya dapat tamparan, tarikan, tonjokan, apa tembakan bisa, sampai itu tendangan itu udah biasa itu. Oh gitu. Terus kalau cerita lucunya? Lucunya gini, apa ya? Kalau dia dipisahkan sama orang tua itu biasanya nangis dulu Bun, biasanya nangis teriak. Ada juga yang lucu langsung dikasih mainin, kamu mainan itu langsung diem ada gitu, lucunya ada. Ada juga yang langsung ditanyain ceritanya ngeciwis, banyak banget itu juga ada. Apa ya? Kalau anak usia TK itu ya ada yang ini paling lucu. Ada kemarin loh sama Bunda Nunung juga. Apa Bunda lupa? Ya, kayak kan anaknya ini ya kayaknya tampangnya serem gitu, nggak banyak bicara. Tapi dia niteni Bun.
ngiteni apa? Ketika dia nangis ditinggal mamahnya, berot gitu, nendang-nendang dan sebagainya, dia keluar. Ya udah, dia nggak mau masuk, gedor-gedor pintu gerbang. Jenengan biasanya kita itu andalannya Bunda Nunung. Kalau sudah the power ya, guru power itu Bunda Cekgu besar itu. Kita serahkan pada dia yang anak-anak luar biasa nih yang kuat. Soalnya kita kebanting. Kalau ada yang gede itu suka mancal-mancal itu udah kasih Bunda Nunung. Sampai di sana nggak tahu diapain sama Bunda Nunung. Tahu-tahu, kamu tadi diapain sama Bunda Nunung? Kau udah diem. Aku nggak suka sama Bunda Nunung. Lah kenapa? Aku tadi dipegang, besok aku mau bawa pistol sama borgol. Bunda Nunung mau tak borgol. Bapakku polisi katanya. Padahal itu mukanya lempeng banget anaknya itu. Gimana kita nggak ketawa coba? Udah lempeng, habis itu keringet dingin keluar semua. Kenapa? Ternyata ibunya cerita itu kalau dia itu suka tapi itu malu kalau ngomong, jadi ngampet antara marah sama ngampet, jadinya keluar dingin. Kayak mukanya itu udah nggak bisa dibayangkan, nggak bisa senyum-senyum belas, melempeng gitu aja. Oke Bunda, untuk masa MPLS itu kan biasanya jadi momen yang bikin anak dan orang tua deg-degan ya Bunda ya. Nah sebagai wali kelas TKA, apa sih satu hal yang paling berkesan atau paling lucu yang Bunda Dwi temukan saat berinteraksi dengan anak-anak baru ini? Ada anak yang tingkahnya nyeleneh atau pertanyaannya polos banget sampai Bunda nggak bisa nahan tawa? Yang nyeleneh, pertanyaan polos. Iya. Ketika mereka melakukan tingkah atau sesuatu yang bikin Bunda bisa menahan tawa, nggak bisa menahan tawanya Bunda ketika momen NPLS ini kan sudah berakhir gitu. Apa ya saya? Kalau TKA kan banyak yang anaknya masih baru ya Bunda ya. Ada nggak? Pertanyaan yang nyeleneh apa ya Bun? Atau ada orang tua yang merasa ketakutan atau bagaimana, itu ada nggak? Oh kalau itu banyak banget. Biasanya mereka ketakutan nanti anaknya gimana ditinggal nangis. Itu harusnya ini ya kasih sedikit ini gambaran buat para orang tua itu ya. Kalau ninggal anaknya tolong, kalau jenengan udah percaya sama kita, silahkan Anda legowo, serahkan sama kita. Jangan pas waktunya harusnya sudah ditinggal masih ditunggu, katanya kasihan nangis, itu ya ndak. Itu kendala terbesar buat kita sebenarnya. Gitu. Yeah. Kalau untuk tadi pertanyaan nyeleneh tadi nggak ada ya Bunda ya? Kalau yang tahun ini kayaknya nggak ada sih Bun. Anaknya kayaknya banyak yang lempeng-lempeng, nggak kayak tahun semua. Sebelumnya ada nggak? Kalau yang kemarin ada suka nanya gini. Ini agak ini ya privasi saya ya, agak malu. Soalnya dia gini, Bunda, kok Bunda itu giginya ada 2 ya? Lah kan otomatis saya malu. Gimana saya jelasinnya ya? Padahal itu titik malu saya loh. Saya tuh biasanya ketawa hahaha gitu, terus langsung tak giniin. Duh, jawab itu. Terus akhirnya saya mentak, ini yang ngasih Allah, Bunda nggak request tapi dikasih kayak gini. Dikasih berkah sama Allah. Jadi kelebihannya gigi ya. Oke. Dari momen MPLS kemarin, apa sih pelajaran paling berharga yang Bunda dapatkan dari anak-anak ini? Misalnya tentang kesabaran atau tentang cara melihat dunia dari sudut pandang yang paling murni. Sabar itu pasti kunci utama ngadepin anak-anak nggih. Ya. Sama apa ya, pengalaman yang paling berharga itu kita mulai mengerti sifat dasar anak-anak itu bagaimana. Ketika dia mengenali seseorang yang baru dia kenal, lingkungan yang baru dia injek sekarang ini, biasanya dia kan dirangkul terus sama ibunya, sama bapaknya. Ketika dia dilepas di sekolahan itu enggak, ya kita rangkul, tapi kan kita ngerangkulnya banyak anak, enggak cuma satu anak itu. Mungkin pengalamannya itu buat belajar bersabar kita, ya. Sabar, ikhlas. Oke. Lanjut Bunda Dwi, semangat. Masih. Oke, lanjut ya. Bunda Dwi dengan pengalaman mengajarnya yang sudah 14 tahun, 15 tahun yang sudah begitu panjang dan lama,
pasti sudah terbiasa dengan segala tingkah laku anak. Tapi pernah nggak sih Bun, di tengah perjalanan mengajar, Bunda merasa salah paham ke anak? Mungkin Bunda mengira anak itu sedang rewel, tapi ternyata ada alasan lain yang Bunda kaget. Sering itu Bun. Misalnya, yang paling lucu loh. Ya, yang paling lucu aja. Kita pas nerangin ya Bun, kita serius titik-titik, anak itu kok melirik-melirik gini loh. Dipanggil-panggil Mbak gitu malah nunduk. Mbak gitu, terus temannya pada bilang Bunda, ini loh Mbak ini kok diem aja, nggak mau ngomong. Tak deketin itu langsung please gitu, pingsan Bunda. Walah, mungkin sakit ya Bunda. Enggak ya? sakit, ternyata ketika dia sadar, Mbak kenapa tadi belum sarapan? Belum, ternyata kelaparan Bun. Dari rumah nggak sarapan, nggak makan. Jadi ini ya Bunda, mungkin perlu digarisbawahi bahwa sebelum berangkat sekolah, anak itu harus sarapan. Wajib itu. Sarapan nggak harus nasi ya Bunda. Ya boleh susu, roti dan sebagainya. Jadi ketika mengajar dikiranya anak itu nggak fokus. Ternyata habis itu pingsan. Ternyata belum sarapan. Oke, kita angkat dulu Bunda karena ada adzan. Oke, kembali lagi Bunda Dwi. Tadi kita sudah sampai tentang Bunda Dwi yang mengira bahwa anak itu tidak fokus, ternyata anak kemudian pingsan dan ternyata setelah pingsan Bunda tanya belum sarapan. Oke. Dari momen salah paham tersebut, apa yang akhirnya justru diajarkan oleh anak itu ke Bunda? Pelajaran apa yang Bunda dapatkan tentang pentingnya tidak terburu-buru menilai anak? Pelajaran yang dapat saya ambil ya itu kita harus menelaah dulu, ya mengamati proses anak. Cara anak memperhatikan atau ini fokus ke kita pas kita ngasih ini pelajaran. Gitu, saat nggak harus langsung di just ya. Berarti setelah kejadian itu sekarang Bunda Dwi itu lebih memaknai anak lebih mendalam. Oh, kalau anak dengan kriteria seperti ini berarti hal yang harus saya lakukan apa gitu, nggak langsung ngejudge anak itu tadi ya Bunda ya. Kita mengamati dulu. Sekarang saya amatin dulu baru gitu. Saya deketin. Nah, sip. Oke, ada cerita lucu nggak sih Bunda? Misalnya Bunda pernah memberikan instruksi yang menurut Bunda sudah jelas, tapi anak-anak malah menerjemahkannya dengan cara yang kocak dan tidak terduga. Jadi misalnya Bunda Dwi menjelaskan tentang binatang A gitu, tetapi justru anak itu malah menerjemahkannya, pahamnya itu berbeda. Tapi lucu dah. Iya. Ada itu kemarin. Kita biasanya kayak opening di kelas gitu, kita jadi lingkaran. Kita nyanyi yang yang di hutan itu apa dah? Malah lupa loh. Sing kita tebak tapi pakai nyanyian hewan yang ada di hutan itu. Saya ngasih ciri-ciri, mukanya bulat. Apa namanya? Ya itu. Saya ngasih ciri-ciri ini, rambutnya di muka banyak rambut, kukunya panjang, badannya besar. Nah, itu harusnya kan jawabannya singa ya. Saya juga udah ngomong punya taring, ada nggak yang menjawab? Monyet. Kira-kira kalau Bunda Nunung itu monyet ciri-ciri ini apa sama kayak singa loh? Lah itu berarti mungkin dia ininya cuman bulunya. Kalau singa di wajahnya itu ada bulunya itu tadi ya. Oke, jadi momen itu anak-anak justru menunjukkan cara yang lebih simpel ya untuk menyelesaikan masalah yang menurut kita itu rumit ya. Jadi kita mintanya ke singa, ternyata jawabannya justru malah monyet. Ya, pengalaman kocak tersebut kira-kira bikin Bunda itu semakin memaknai anak lebih dalam atau malah Bunda gemes atau gimana dah? Ya gemes ya, ada pengalaman lebih dalam ya. Oh berarti anak itu tanggapannya lain-lain. Oh gitu. Kayak kita aja mandang orang lain, oh dari mukanya kayak gini sangat, tapi ternyata menyelami yang hatinya beda. Kayak gitu. Mantap. Oke, lanjut Bunda. Setelah MLS yang kemarin
bisa dikatakan sukses ya Bunda ya. Alhamdulillah. Sekarang ini kan kita sudah bersiap-siap, kita sudah kemarin sudah lomba-lomba menyambut kemeriahan HUT RI yang ke-80. Bagaimana Bunda suasana di kelas TKA kemarin waktu lomba-lomba? Seru dan seru. Antara seru, capek, ya mumet pun. Soalnya sekarang kan anak baru ya, baru 1 minggu 2 minggu baru selesai MPLS, langsung diajak lomba. Padahal lomba itu kan temennya harus kondusif, yang lain harus fokus ke lombanya gitu. Oke, apa saja yang Bunda dan anak-anak siapkan dalam merayakan kemerdekaan kemarin? Yang pertama kita iming-imingin hadiah. Oh gitu. Iya. Tanpa hadiah mesti mereka tidak semangat. Oh gitu. Tapi hadiah itu juga kita garis bawahi, yang dapat juara. Gitu. Yang tidak dapat juara tidak dapat hadiah tidak apa-apa. Tapi ada enggak Bunda anak yang enggak dapat juara nangis gitu? Alhamdulillah tahun ini enggak. Cuman kata orang tuanya ada yang protes di rumah. Oh gitu, karena enggak dapat kado gitu. Soalnya gini Bun, kemarin kan kita lomba. Itu per kelas dulu. Per kelas mungkin dia jadi pemenang 3 ya. Terus habis itu kan di final lagi. Gitu. Di final diambil kelasnya 1. Ada berapa Bunda kelas TKA-nya? Untuk TKA kita sebut kelas bintang ada 3 kelas Bun. Bintang gitu. 1, bintang 2 dan bintang 3. Oke, berarti per kelas dulu lombanya. Lombanya apa saja kemarin Bunda? Kemarin itu mengapit balon di sini di kaki, di antara paha. Dua. Yang kedua itu mengambil bola pakai nampan Bun. Gitu. Terus satu lagi pakai balik kaos kaki, habis itu dipakai anak-anak. Oh gitu. Oke, jadi berarti dari 3 lomba itu per kelas dulu. Iya. Per kelas dulu kemudian difinalkan lagi untuk mendapatkan juara 1 2 3. Oh gitu. Oke. Perayaan 17 Agustus di sekolah, apalagi di PAUD pasti punya cara yang unik ya Bunda. Bagaimana Bunda Dwi mengajarkan arti kemerdekaan atau semangat nasionalisme kepada anak usia dini? Apa ada permainan atau kegiatan yang khusus disiapkan untuk mengajarkan tentang nasionalisme? Untuk tahun ini alhamdulillah anak-anak itu udah mengerti arti merdeka ya. Cuman mereka katanya merdeka, tapi kan untuk level anak usia dini kan merdeka mereka udah tahu nggak ada perang gitu ya Bun. Mereka kan taunya itu nggak ada perang. Udah kita tanamkan negara kita Indonesia punya presiden, punya bendera. Jadi mereka juga udah tahu bendera merah putih, nyanyian bendera merah putih, lagu Hari Merdeka. Alhamdulillah sudah bisa. Jadi kita cuman mengasah kembali. Mengasah kembali mereka. Kayaknya udah dapet dari orang tuanya. Oh gitu. Terus ada nggak Bunda permainan yang mengajarkan tentang nasionalisme di sekolah ini? Permainan biasanya kita nggak ini Bun. Permainan ada biasanya kita mengenal bendera gitu, kita pakai bendera plastik. Mengenal warna bendera ya merah putih. Kadang kan anak juga ada yang belum tahu ya ndak. Ada juga yang udah pintar ini bendera Malaysia, ini bendera Palestina itu paling sering. Mereka malah tahu loh, aku nanti kalau udah gede aku mau ke Palestina bantu perang. Gitu, oke. Anak zaman sekarang itu memang kreatif dan kritis sekali. Oke. Ada cerita tentang cara sederhana anak-anak menunjukkan rasa cintanya pada Indonesia enggak Bunda? Misalnya saat menyanyikan lagu nasional atau menggambar bendera atau mengenal presiden. Banyak ya Bun. Kalau kita ini kenalkan, kita tanya dulu misalnya teman-teman tahu nggak kita tinggal di negara mana? Biasanya udah jawab Indonesia gitu. Apresiasinya biasanya, Bunda, aku itu pendukung sepak bola Indonesia, Garuda Indonesia. Oh, berarti udah paham dia. Oke. Berarti untuk menunjukkan rasa cintanya pada bangsa Indonesia bagaimana itu Bunda? Dia bilangnya gini, Bunda, ini 17 Agustus ini Hari Merdeka, di rumahku dipasang bendera macam-macam Bunda. Ada yang merah putih, ada yang hijau kuning, itu ada gitu. Berarti kan dia udah paham. Oh, kalau memperingati Hari Kemerdekaan itu wajib memasang bendera. Itu cinta aku, cinta Indonesia. Oke deh.
Bunda Dwi, setelah 15 tahun mengajar, apa sih satu saja hal penting yang Bunda pelajari dari anak-anak yang mungkin tidak Bunda temukan dari buku atau pelatihan? Hal pentingnya yang Bunda Dwi temukan pada diri anak-anak, tapi nggak ditemukan Bunda Dwi di buku atau di pelatihan-pelatihan. Pelajaran hidup yang paling berkesan dari anak didik Bunda. Ini ya Bun, dari ini tatapan mata anak. Anak-anak kecil itu punya pandangan beda-beda. Gitu. Dari menatap mereka itu kita kayaknya udah tahu, oh anak ini respect, anak ini punya kesedihan sendiri, anak ini aktif, anak ini pintar main, pintar ini, udah kelihatan Bun. Kalau saya sendiri tatapan mata dan body language-nya dia itu loh. Oke, berarti hal itu tidak ditemukan Bunda di buku atau di buku pelatihan yang pernah Bunda ikuti selama ini, tetapi karena pengalaman dan mungkin bonding Bunda. Iya betul, bonding. Iya, kalau seorang guru sudah mempunyai bonding yang dekat dengan anak, biasanya bisa menemukan hal tersebut. Oke, lanjut ya Bunda Dwi ya. Kalau disuruh memilih satu hal saja yang paling Bunda syukuri dari profesi sebagai guru yang mungkin tidak banyak orang tahu, itu apa Bunda? Yang pertama, satu hal saja yang paling Bunda syukuri. Rasa ikhlas itu membawa berkah. Oh, mantap. Itu saja Bunda. Sebenarnya banyak ya, itu pengalaman pendidikan buat kita, buat keluarga kita itu banyak. Gitu. Misalnya saya masuk di sini belum udah menikah tapi belum punya anak, dari situ kita belajar bagaimana cara menghadapi anak, merawat anak, mendidik anak, melatih sabar, melatih disiplin dan sebagainya. Banyak banget Bun. Nah, tapi yang paling penting tadi ya Bunda, ikhlas. Oke. Sebagai penutup Bunda, wah cepat sekali hari ini. Nggak berasa. Nggak berasa ya. Sebagai penutup Bunda, adakah pesan buat orang tua dan anak-anaknya yang baru saja masuk TKA atau masih dalam tahap adaptasi pasca MPLS? Bagaimana cara terbaik kita sebagai orang dewasa mendukung dunia anak mereka agar proses belajar menjadi menyenangkan dan bermakna, terutama dalam menyambut momen paling penting yaitu 17 Agustus ini. Pesan untuk orang tua karena anaknya baru perpindahan ini ya peralihan dari dia di rumah terus dia masuk ke sekolah. Apalagi yang belum sekolah. Ya, apalagi yang belum pernah mengalami sekolah, mohon bersabar. Anak itu butuh proses, butuh waktu, perlu kesabaran tinggi. Kita perlu komunikasi Bunda. Kalau ada kendala mohon maaf langsung ke Bunda boleh, ke ini konsultasi aja. Oh gitu. Jadi kalau ada apa-apa jangan dipendam sendiri ya Bunda. Harus ngomong. Oke Bunda Dwi, kita akan dulu sebentar. Oke, lanjut lagi Bunda Dwi. Bunda Dwi tadi kan di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa sudah 15 tahun di Pambudiluhur. Bisa diceritakan Bunda masuk pertama kali itu tahun berapa? Sudah punya anak berapa? Ini ya Bun, cerita masa lalu ya Iki. Iya dong, kan perjalanan ini. Oke, kita dimulai dari 2010 ya Bun. Saya masih ingat bulan Mei. Itu sebulan saya setelah menikah Bun. Jadi saya menikah itu bulan April, saya masuk ke sini bulan Mei. Tepatnya tanggal 6 Bun. Jadi saya masih pengantin baru. Oke. Pertama saya agak ini ya Bun. Dulu itu saya kerja di Jakarta, kuliah di Jakarta selama saya itu di Jakarta 7 tahun ya Bun. Pulang nikah. Oke. Di sini kan saya nganggur Bun. Nganggur ikut suami. Oke. Aslinya mana Bunda? Saya aslinya Palur Bun. Oh gitu. Terus suami Bunda? Kebetulan suami di ini Gunung Duk. Oke. Dekat sini aja. Iya. Ini kok nganggur sebulan itu rasanya bosen. Gitu. Terbiasa kita mengembara kemana-mana. Akhirnya ada kakak sepupu suami saya nawarin, "Dek, ada ini lowongan mau nggak ngajar?"
Sebenarnya saya itu basicnya bukan mengajar, Bu. Oh gitu. Tapi alhamdulillah di Jakarta itu saya pernah mengikuti pendidikan governance. Governance gitu. itu semacam pendidikan mendidik dan mengasuh anak usia sekolah. Oh gitu. Jadi semacam baby sister, tapi dia dikhususkan untuk anak yang sudah sekolah dari gitu. playgroup Sampai playgroup sampai SD. Oh gitu. Jadi Ya. tugasnya seperti biasa kita mengasuh, tapi kita khusus tanggung jawab juga terhadap pendidikan dia. Oh, Misalnya gitu. kalau ngajari belajar gitu. ya Bunda? betul gitu. belajar sekolahnya kita utamakan itu. Dari situ kan kita juga udah punya pengalaman Bun, cara menangani anak, gimana kalau dia nangis, maunya dia bagaimana. Setidaknya udah pengalaman. Alhamdulillah 4 tahunan saya jadi itu governess. Gitu. Nah, Terus waktu ditawari itu langsung iya gitu, Bu. ditawarin saya pikir-pikir dulu, bisa ngajar ya. Tapi sebenarnya dari dulu itu saya cita saya jadi guru, Oh Bun. gitu. Karena mungkin emang apa ya, Bun, jalannya lain. Kalau jenengan mungkin lewat sini, saya lewatnya belok-belok dulu. Oh gitu. Saya juga muter-muter kok, Bunda. sama. Tapi saya cita-cita itu dari SD itu sudah cita-cita pengen jadi guru, Bun. Tapi sekolahnya backgroundnya guru apa tidak? Bukan. Kuliahnya? Oh bukan. Saya SMK itu jurusannya sosial, Oh, Bunda. gitu. Terus? Kalau sebenarnya dari sosial itu bisa kita ngambil guru itu boleh, hukum boleh. Cuman karena itu ya jalannya muter-muter dulu Gitu. mungkin. Saya ikut ke Jakarta, ikut yayasan. Dari situ saya kebetulan yayasannya bekerja sama itu fakultas, terus boleh masuk. Saya 2004 masuk ke fakultas ekonominya manajemen bisnis. Oh gitu. Enggak Yeah. ada fakultas keguruan pendidikan Nggak ada, itu? Bun, STIE. Oh gitu. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Oh iya. Nggak Dan ada. akhirnya sekarang saya megang ekonomi keluarga. Oke. Terus tadi ditawari sama saudara tadi untuk melamar di Pambudi Luhur. Iya. Itu ada lowongan gitu. Iya. Ya, Ada terus tempat Bunda Sutri itu loh, ada PAUD gitu. Siapa tahu cocok ya udah. Taren-taren sama suami ya udah nggak apa-apa dicoba aja daripada di pabrik gitu ya, kan. gitu. Sebenarnya pengalaman di pabrik juga banyak, Bun, tapi suami saya terlalu takut. Kenapa? Banyak saingan mungkin. Ya udah, saya udah punya Mohon sama. maaf ya, suaminya Bunda Dwi. Terus ya sebagai seorang istri baru ya manut toh, Bun. Oh gitu. Mana ya udah Oke. terima, ya udah bikin surat lamaran, syaratnya apa aja ya udah kayak biasa ngelamar kerja. Ya udah saya ini coba diantar ke sini Oh, gitu. ngelamar. Kayaknya cuman berapa hari itu ditelepon, Bun, Ditelepon. suruh interview akhirnya lolos. Oke, Lolos ini alhamdulillah. alhamdulillah masuk sampai Terus sekarang. kira-kira yang membuat Bunda betah di sini itu apa, Bunda? Sampai 15 tahun berjalan. Temennya mungkin, Bun. Oh. Temennya kayaknya satu server semua. Temen dan saya itu paling seneng sama anak kecil, Bun. Jangan lihat backgroundnya ini, Bun, kayaknya Oh, gitu. galak Oh, banter gitu. tapi hatinya Hello Kitty. Oh gitu. Oke ibu-ibu yang wali kelasnya Bunda Dwi. Kayaknya Bunda Dwi itu memang sangar. Iya. Tetapi hatinya Hello Kitty. Iya ibu-ibu. betul. Iya. Jangan lihat backgroundnya gitu. Oke. Lanjut, belum selesai. Habis itu terus punya momongan setelah di sini berapa tahun? Setelah Bunda? di sini baru 6 bulan alhamdulillah saya dapat momongan Oh, gitu. hamil. Sampai masih di sini lanjut punya anak 1. Lanjut lagi. 3 tahun kemudian punya anak 2. Terus lanjut lagi. Alhamdulillah mecah rekor guru PAUD Pambudi Luhur, anaknya paling banyak. Berapa? 3. Oh, saya kira sudah 5, Bunda. Cita-cita, Bunda. Oh iya udah, berarti habis ini kita rencanakan. Tapi lagi. ini umurnya enggak ini, Bunda, enggak Kenapa? nyampe. Sudah ketuaan, enggak boleh sama Bu Bidan. Udah disemprit. Disemprit. Umurnya berapa? Kalau nggak salah masih 27. Alhamdulillah ya Allah. 27 ditambah 13 tahun ya, Bun. Lulu kok tanya saya? Alhamdulillah udah 40 setengah, Oh, Bunda. udah 40 setengah. Oke. Terima kasih Bunda Dwi atas ceritanya. Jadi intinya kemarin itu bergabung di sini selama 15 tahun itu yang pertama memang menyukai dunia Iya, anak-anak. betul. Nah,
Terus pernah nggak sih Bunda terbersit dalam pikiran Bunda, saya capek kerja, ngomong anak-anak saya bosen, ada nggak seperti itu? Sering kalau kita habis ngalamin sesuatu, ada masalah di sekolahan, ada anak yang hanya aktif, anak apa ya yang susah diatur, terus tapi orang tuanya nggak mengerti Bun. Jadi gitu. kita satu sisi tok orang tuanya nggak mendukung, jadi Gitu. malah menyalahkan itu loh, kayaknya kok capek banget gitu. Terus? Tapi besoknya lagi udah hilang Bun. Kalau udah masuk kerja lagi, ketemu anak-anak, ketemu teman-teman sama guru cerita-cerita, jadinya padahal itu kesel, nek diceritain jadi lucu Ibu. Oh gitu. Kayak gitu. Pas mengalami itu ya Allah, kayak ini banget. Tapi ketika kita nyeritain sama temen itu kok Iya. langsung ngakak Ibu, rasido wes sesuk mlebu Nggak jadi. meneh. Wes. Berarti hal yang Bunda lakukan kalau sudah di titik aku sudah menyerah, aku pengen berhenti aja ngajar, begini. Hal yang pertama Bunda dilakukan itu curhat sama teman, atau Bunda refreshing sejenak dengan manicure, pedicure, atau Aduh, gimana? Bun, kalau itu nggak kuat kayak Bun. Kalau saya yang pertama, yo curhatnya sama Allah aja. Oke. Curhat nangis-nangis baru kuwi lega udah. Oke. Tahu aja. Sip. Habis itu jajan Bun. Oh gitu, hidup jajan. Hidup jajan, Ya Bun. oke deh. Oke Bunda Dwi, kita cut, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, kita masuk di sesi cerdas, cermat, cepat bersama Bunda Dwi Handayani. Oke, sebelum kita pamit Bunda, ini ada segmen cerdas, cermat, cepat. Waduh, senjapur lagi. Pertanyaannya ringan, jawabannya boleh singkat. Apapun yang pertama kali terlintas di pikiran Bunda Dwi, itulah jawabannya. Duh, Oke, Iki. sudah siap? Siap. Oke. Momen MPLS atau perayaan 17 Agustus mana yang paling Bunda rindukan? MPLS yang saya Iya, MPLS atau perayaan 17 Agustus yang paling Bunda rindukan. MPLS Apa? ini ngetawain anak. Soalnya kalau baru MPLS itu udah, kalau baru ditinggal ibunya itu lucu-lucu banget. Oke. Lomba makan kerupuk atau lomba balap karung? Balap karung, soalnya saya nggak suka kerupuk. Kalau saya kebalik, pilih kerupuk. Mau Kalau saya balap karung kan nggak seret. bisa loncat Bunda. Oke, kalau ada anak yang masih nangis di hari ketiga MPLS, Bunda lebih pilih dipeluk atau diajak nyanyi lagu nasional? Dipeluk aja. Oh, Kalau gitu. nanti dia nggak fokus masih nangis diajak nyanyi, ya nyanyi dewe. Lanjut, pelajaran paling penting dari anak-anak baru di tahun ajaran ini. Kita maksudnya Pelajaran paling penting dari anak-anak baru di tahun ajaran ini. mengatasi masalah tanpa masalah. Contoh Ya, contohnya apa itu? Pelajaran pentingnya apa? pelajaran yang pentingnya pertama kayaknya lebih bersabar deh Bun. Oh gitu, intinya sabar berarti. Oke. Macam-macam anak. Jika Bunda bisa punya kekuatan super untuk satu hari, kekuatan apa yang akan Bunda gunakan saat upacara bendera 17 Agustus di sekolah? Kuat berdiri. Kakinya ada ininya. Ada itu yo, kalau pahlawan super itu ada apinya itu Bun. Oh gitu. Lanjut. Hal paling ajaib apa yang pernah Bunda lihat di kelas TKA saat persiapan lomba 17 Agustusan? Lagi persiapan bundane wis ditoto diorak-arik. Yang ora-arane. Iya, anak diorak-arik. Bundanya baru nyampe sini sana udah amburadul. Oke. Kalau Bunda tiba-tiba jadi anak TK lagi, hal pertama yang akan Bunda lakukan di sekolah saat 17 Agustus apa? Ya pengen main lomba ndak. Oh gitu. Soalnya dulu nggak ada lomba ya Oh ndak. gitu. Antara mendongeng tentang pahlawan atau menggambar bendera merah putih bersama, mana yang lebih Bunda nikmati? Menggambar bendera merah putih bersama. Soalnya aku kan lupa pelajaran sejarah itu dulunya nggak ini Bun, nggak fokus, ngantuk gurune. Oke.
satu kata yang menggambarkan perasaan Bunda Dwi setelah melewati MPLS dan bersiap menyambut 17 Agustus. Alhamdulillah lega. Kan sudah mulai tertata Bun, anak-anaknya udah mulai tertata. Satu kata untuk anak-anak baru. Tetap semangat. Oke. Podcast Ruang Kecil ini dari skala 1 sampai 10. Seberapa seru obrolan kita hari ini Bunda Dwi? 9. Oke. Bunda Dwi, terima kasih banyak sudah berbagi cerita, pelajaran berharga dan tawa yang luar biasa di Ruang Kecil kita hari ini. Tetap semangat mengukir senyum di wajah anak-anak ya Bunda Dwi. Siap. Oke, untuk sahabat RK di rumah, jangan lewatkan episode-episode inspiratif selanjutnya dari podcast RK Ruang Kecil Bambu di Luhur. Jangan lupa kasih like, komen dengan pertanyaan atau opini kalian. Share video ini ke keluarga dan teman, serta subscribe channel kami agar tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa lagi di Ruang Kecil selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.